Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Hadli Alvan dengan NIM 12022223202 dari kelompok 2 kelas SI 4607. Di sini saya akan menerangkan tentang materi Basic Device Configuration and Switching Concept. Lalu yang selanjutnya ada Configure a switch with initial settings. Di sini terdapat switchboard sequence. Pada switchboard sequence terdapat POS atau power on self test, lalu bootloader, lalu ada inisialisasi CPU, selanjutnya ada inisialisasi sistem file flash, dan terakhir ada memuat IOS default. Lalu pada basic switch configuration, yang pertama ada memasang kabel jaringan dan verifikasi konfigurasi switch default. Lalu yang kedua, mengkonfigurasi pengaturan dasar perangkat jaringan. Dan yang ketiga, memverifikasi dan menguji konektivitas jaringan. Dan yang terakhir ada mengelola tabel alamat MAC. Lalu yang selanjutnya terdapat configure switch port. Konfigurasi port saklar meliputi beberapa langkah penting untuk mengoptimalkan kinerja jaringan. Berikut adalah poin-poin kunci yang terkait dengan konfigurasi port saklar. Yang pertama ada komunikasi duplex, yang kedua ada konfigurasi port switch di lapisan fisik, dan yang terakhir ada negosiasi otomatis. Lalu yang selanjutnya terdapat secure remote access. Pada secure remote access terdapat telnet operation. Telnet operation ini menggunakan port TCP23. Lalu telnet operation adalah protokol lama yang menggunakan transmisi plain text yang tidak aman. Dan informasi login atau nama pengguna dan kata sandi dan data yang ditransmisikan tidak dienkripsi. Lalu yang selanjutnya ada SSH operation. SSH atau Secure Shell adalah protokol yang aman yang menggunakan port TCP22. Lalu menyediakan koneksi manajemen yang aman atau terenkripsi ke perangkat remote. Lalu SSH seharusnya menggantikan telnet untuk koneksi manajemen. Dan yang terakhir, SSH menyediakan keamanan dengan enkripsi yang kuat untuk autentikasi perangkat, baik nama pengguna atau kata sandi dan data yang ditransmisikan. Lalu yang selanjutnya ada dual stack topologi. Dual stack topologi ini digunakan untuk menunjukkan konfigurasi antarmuka antara IPv4 dan IPv6 pada router. Selanjutnya, fitur yang membedakan antara switch dan router. Salah satu fitur yang membedakan antara switch dan router adalah jenis antarmuka yang didukung oleh masing-masing. Lalu, switch lapisan 2 mendukung LAN atau Local Area Network. Oleh karena itu, mereka memiliki beberapa port Fast Internet atau Gigabit Ethernet. Lalu yang selanjutnya adalah Verify Directly Connected Network. Di sini terdapat interface IPv4 dan interface IPv6. Pada interface IPv4 menampilkan ringkasan untuk semua antarmuka dengan protokol IPv4. Lalu memperlihatkan status antarmuka dan apakah antarmuka aktif atau tidak. Lalu pada interface IPv6 itu menampilkan ringkasan untuk semua antarmuka dengan protokol IPv6 dan memberikan informasi tentang status antarmuka apakah antarmuka aktif atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada switch learn and forward method. Pada poin A, di sini terdapat switching networking atau dua istilah yang terkait dengan frame yang memasuki atau meninggalkan antarmuka. Di sini terdapat ingress dan egress. Ingress adalah saat frame memasuki switch atau perangkat jaringan, dan egress adalah saat frame keluar switch atau perangkat jaringan. Lalu selanjutnya ada the switch MAC address table. Di sini sebuah switch menggunakan alamat MAC tujuan untuk menentukan antarmuka keluar di mana sebuah frame akan dikirimkan. Lalu sebelumnya switch akan membangun tabel alamat MAC dengan mencatat alamat MAC sumber dan antarmuka penerima. Lalu selanjutnya ada the switch learn and forward method. Pada poin ini terdapat dua poin, yaitu memeriksa suatu address dan meneruskan memeriksa address tujuan. Pada poin memeriksa source address, yang pertama dapat menambahkan alamat MAC sumber jika tidak ada dalam tabel. Lalu yang kedua dapat mengatur ulang pengaturan timeout kembali ke 5 menit jika sumber ada di dalam. Lalu yang kedua ada meneruskan atau memeriksa address tujuan.
Kini jika alamat MAC tujuan ada dalam tabel alamat MAC, itu diteruskan keluar dari port yang ditentukan. Lalu jika alamat MAC tujuan tidak ada dalam tabel, itu akan dipancarkan melalui semua antarmuka kecuali yang diterimanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.